Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua dari pelatihan dasar pendampingan implementasi kurikulum 2013 yang revisi ya. Kemarin video pertama kita sudah membahas tentang spektrum SMK ya. Sekarang ini adalah membahas tentang analisis dokumen SKL, KI, dan KD. Mungkin bagi yang belum menonton video kami terkait dengan spektrum keahlian PMK ya, mungkin bisa menonton di video kami yang bagian pertama ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang latihan tentang analisis SKL, KI, dan KD. Nah, pemahaman kompetensi tentang SKL, KI, dan KD. Nah, SKL atau standar kompetensi kelulusan ya, standar kompetensi kelulusan pendidikan menengah kejuruan atau PMK itu adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup siswa, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bidang dan lingkup kerja yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajar. SKL merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti atau KI. Selanjutnya, kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi. Nah, dalam standar kompetensi lulusan untuk dimensi sikap ya. Sikap ini adalah KI 2 ya. KI satunya itu terkait dengan itu, kemudian KI 2 sikap ya, KI 3 itu kognitif, KI 4 ya psikomotorik. Nah, oke, langsung saja untuk dimensi sikap. Di sini untuk SMK yang 3 tahun dan 4 tahun itu berbeda ya. Yang 3 tahun ini kompetensinya yang membedakan itu pada poin kelima, yaitu yang mana untuk siswa yang di PMK 3 tahun itu dia dia dapat membimbing orang lain sesuai dengan bidang dan lingkup kerja dalam konteks diri sendiri. Tetapi kalau yang lulusan 4 tahun itu siswa sudah dapat diberi pertanggungjawaban, sudah dapat bertanggung jawab atas kuantitas dan kualitas hasil kerja orang lain sesuai bidang dan lingkup kerja dan konteks diri sendiri. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi kalau yang 3 tahun dia sudah bisa membimbing ya. Kalau yang 4 tahun dia sudah sampai taraf kuantitas dan kualitas hasil. Nah, untuk ranah pengetahuan, ranah pengetahuannya perbedaannya yaitu pada operasional dasar. Jadi kalau yang 3 tahun itu dia masih operasional dasar, tapi kalau yang 4 tahun itu sudah operasional lanjutan. Sudah ada prinsip dan juga sudah ada multidisiplin ya. Untuk yang lainnya semuanya sama. Nah, kemudian standar kompetensi lulusan atau SKL untuk keterampilan ya. Untuk keterampilan ini yang 3 tahun ya, standar kompetensi lulusannya 3 tahun itu fokus ke nomor 2 saja ya, karena nomor 1 semuanya sama. Yaitu yang 3 tahun siswa itu dapat menampilkan kinerja mandiri dengan pengawasan langsung atasan berdasarkan kuantitas dan kualitas terukur sesuai standar kompetensi kerja dan dapat diberi tugas membimbing orang lain. Itu yang 3 tahun. Kalau yang 4 tahun, siswa dapat menampilkan kinerja mandiri dengan pengawasan tidak langsung atasan berdasarkan kuantitas dan kualitas terukur sesuai standar kompetensi kerja serta bertanggung jawab atas hasil kerja. Jadi bedanya untuk yang 3 tahun dan 4 tahun, kalau 3 tahun itu siswa itu dapat kerja mandiri. Nah, tapi masih berada di
lingkup pengawasan langsung. Nah, kalau yang 4 tahun itu sudah tidak perlu diawasi langsung. Jadi dia sudah kerja mandiri tanpa diawasi langsung. Kemudian untuk yang 3 tahun lagi itu siswa dapat diberi tugas membimbing orang lain. Dia sudah dapat diberi tugas membimbing orang lain. Tapi yang 4 tahun dan yang 4 tahun itu siswa sudah dapat bertanggung jawab atas hasil kerja. Jadi hasil kerjanya orang lain itu sudah menjadi tanggung jawab dari siswa tersebut, ya. Ini terkait dengan SKL atau standar kompetensi lulusan, ya. Jadi SKL-nya adalah seperti ini. Ini dijabarkan menjadi maksud saya dari KD ini kemudian dijabarkan lewat materi pembelajaran. Nah, jadi materi pembelajaran itu harus mengacu pada KD. Nah, dalam mengaplikasikan atau menerapkan materi pembelajaran itu memerlukan yang namanya model, metode, atau media pembelajaran. Jadi model pembelajarannya itu seperti apa yang ingin kita terapkan, atau PBL, ya, misalnya pakai problem based learning atau project based learning atau yang lainnya, ya kan. Nah, modelnya kita tentukan. Nah, setelah model kita tentukan, kita gunakan metode. Metode itu adalah suatu cara agar model yang ingin kita terapkan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, di samping itu kita pasti memerlukan media pembelajaran, bisa berupa proyektor, bisa berupa alat peraga, alat praktek, dan lain sebagainya. Itu media pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, ketika materi dan model sudah ada, artinya kita sudah siap belajar, maka proses pembelajaran pun bisa dimulai, ya. Dari hasil pembelajaran itu kita bisa mengambil sebuah penilaian, dinilai. Nah, nilainya itu nanti setelah direkap keluar, maka muncullah yang namanya hasil belajar. Nah, hasil belajar ini yang akan menjadi acuan dalam SKL, ya. Apakah dia berhasil atau tidak, atau sesuai dengan SKL atau tidak, ya. Kalau misalnya dia di bawah standar kompetensi lulusan, berarti nanti ada pembelajaran ulang, bisa remedi, ya kan, bisa ada pembelajaran privat terhadap siswa tersebut, ya kan. Nah, tapi yang umum itu adalah biasanya remedi, ya. Itu masalah penambahan materi itu kebanyakan bisa dilimpahkan ke gurunya masing-masing. Selanjutnya adalah pemahaman kompetensi. Nah, untuk KI atau kompetensi inti, apa sih KI itu, ya? Kenapa? Nah, KI itu atau kompetensi inti itu adalah tingkat kemampuan untuk mencapai SKL. Nah, tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat program pendidikan SMK 3 tahun atau 4 tahun. Nah, pada KI ini mencakup sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan keterampilan. Nah, KI juga berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran mata pelajaran dalam satuan program pendidikan untuk mencapai SKL. Nah, kompetensi inti atau KI. Nah, ini untuk KI 1 dan KI 2 itu sama antara yang 3 tahun dan yang 4 tahun, ya. Untuk KI 1 atau spiritual itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ini untuk yang 3 tahun dan 4 tahun sama, KI 1. KI 2 juga sikap sosial, ya. Nah, KI 2 itu berbunyi menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan,
pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Itu tadi sikap sosial atau KI. Kemudian untuk KI 3, nah ini untuk KI 3 itu beda ya antara yang 3 tahun dan yang 4 tahun, tidak sama ya. Untuk ranah KI 3 atau ranah pengetahuan yang 3 tahun berbunyi memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Nah, itu tadi yang bunyi KI 3 untuk yang 3 tahun. Selanjutnya untuk yang 4 tahun, untuk ranah pengetahuan atau KI 3, itu berbunyi memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif, serta multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kemudian untuk KI 4 ya atau keterampilan untuk ranah yang 3 tahun berbunyi melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang kerja. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji serta secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Nah, kemudian untuk yang 4 tahun tentang keterampilan atau KI 4 itu berbunyi melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah kompleks sesuai dengan bidang kerja, menampilkan kinerja mandiri dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah,
serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri, menunjukkan keterampilan mempersepsi, persiapan, meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami, sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Kemudian selanjutnya terkait dengan pemahaman taksonomi. Taksonomi ini dimaknai sebagai seperangkat prinsip, klasifikasi atau struktur dan kategori ranah kemampuan tentang perilaku peserta didik, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar untuk pencapaian kompetensi lulusan KI dan KD. Nah, taksonomi ya, pembagian taksonomi hasil belajar dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku peserta didik selama proses belajar sampai pencapaian hasil belajar. Dirumuskan dalam perilaku atau behavior pada IPK atau tujuan pembelajaran. Klasifikasi perilaku hasil belajar berdasarkan pada taksonomi Bloom disempurnakan oleh Anderson dan Quartal dikelompokkan menjadi 1. Sikap atau afektif, yaitu perilaku, emosi, dan perasaan dalam bersikap dan merasa. 2. Pengetahuan atau kognitif, yaitu kapabilitas intelektual dalam bentuk pengetahuan atau berpikir. 3. Keterampilan atau psikomotor, yaitu keterampilan manual atau motorik dalam bentuk melakukan. Nah, sekarang gradasi atau taksonomi sikap ya atau afektif ya. Untuk KI sikap atau KI 2 ya. Kombinasi reaksi afektif, konatif, dan kognitif. Itu sikap dimulai dari menerima, kemudian menanggapi, kemudian menghargai, kemudian menghayati, dan selanjutnya mengamalkan. Itu sikap ya. Nah, sikap menerima, accepting ya, yaitu kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut. Kemudian menanggapi ya, setelah menerima, siswa menerima, kemudian menanggapi itu atau responding, yaitu kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut. Selanjutnya setelah menanggapi yaitu menghargai. Siswa menghargai atau valuing, yaitu menganggap nilai tersebut baik, menyukai nilai tersebut, dan komitmen terhadap nilai tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menghayati. Setelah dihargai, kemudian menghayati. Siswa menghayati, organizing atau internalizing. Nah, yaitu memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya, dimasukkan ke dalam diri pribadi. Selanjutnya, setelah menghayati, siswa mengamalkan characterizing atau actualizing, yaitu mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak, dan sehingga menjadi sebuah. Nah, kemudian untuk ranah KI 3, pengetahuan. Ranah KI 3 ini diolah dari punyanya Anderson ya. Ada 2, yang pertama dimensi proses kognitif, yang kedua dimensi pengetahuan. Untuk dimensi proses kognitif ya, ranahnya pertama C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi. Nah, itu dimensi proses
kognitif. Sekarang dimensi pengetahuan. Untuk dimensi pengetahuannya ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Kita bahas ya. Dimensi proses kognitif. C1, mengingat atau remember, yaitu mengingat kembali pengetahuan dari memori. Kemudian C2, atau memahami, understands, yaitu mengonstruksi makna dari pesan lisan, tulisan, dan atau grafis. Kemudian C3, menerapkan atau apply, ya, yaitu penggunaan prosedur dalam situasi yang diberikan atau situasi baru. Selanjutnya C4 atau menganalisis atau analyze, yaitu menguraikan materi ke dalam bagian-bagian dan bagaimana bagian-bagian itu saling berhubungan satu sama lain dalam keseluruhan struktur. Analisis. Kemudian C5, mengevaluasi, evaluate, yaitu membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar. Kemudian yang terakhir C6 atau mengkreasi, create, ya, yaitu menempatkan elemen-elemen secara bersamaan ke dalam bentuk modifikasi atau mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam pola baru atau struktur baru, itu mengkreasi. Ini tadi terkait dengan proses. Kemudian untuk dimensi pengetahuan. Yang pertama tadi dimensi pengetahuannya adalah pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual yaitu adalah pengetahuan terminologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen. Kemudian pengetahuan konseptual itu adalah pengetahuan yang lebih kompleks, berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Kemudian pengetahuan prosedural atau operasional itu yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir adalah pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang kognisi, merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman, meliputi kesadaran berpikir dan penetapan keputusan tentang. Nah, sekarang hubungan dimensi antara proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Nah, ini kalau kita lihat di sini C1 mengingat, kemudian C2 memahami atau menginterpretasi, C3 menerapkan. Nah, ini masuk pada lower order thinking skills, ya. C1 ini sama dengan pengetahuan faktual, C2 memahami sama dengan pengetahuan konseptual, C3 menerapkan sama dengan pengetahuan prosedural, ya. Kesemuanya itu masuk pada kategori LOTS, ya. Kemudian mulai dari C4 menganalisa, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi itu masuk pada dimensi pengetahuan metakognitif, ya, atau masuk pada HOTS, yaitu high order thinking skills, ya. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya untuk dimensi KI4 atau keterampilan. Pada dimensi KI4 ini ada dua juga, yaitu pertama keterampilan abstrak dari menurutnya Dyers itu, ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan konkret. Keterampilan konkret ini ada dua juga, ada yang diambil dari Dev, ada yang dari Simpson. Kita bahas satu-satu. Untuk keterampilan abstrak itu ada KA1 mengamati, KA2 menanya, KA3 mencoba, KA4 menalar, KA5 menyaji, KA6 mengkreasi. Itu tadi keterampilan abstrak. Sekarang yang konkret. Dari Dev ada P1 imitasi, P2 manipulasi, P3 presisi,
P4 artikulasi, P5 naturalisasi. Kemudian yang menurutnya Simpson, ada persepsi kesiapan meniru. Kemudian selanjutnya membiasakan, kemudian mahir, kemudian alami, selanjutnya orisinal. Nah, dimensi keterampilan abstrak untuk mengamati, ya, kemampuan belajar mengamati itu adalah perhatian pada waktu mengamati suatu objek atau membaca suatu tulisan atau mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu yang digunakan untuk mengamati. Untuk menanya itu adalah jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik, ya. Itu bisa berupa pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik, ya. Kemudian selanjutnya mengumpulkan informasi atau mencoba atau mengolah, yaitu adalah jumlah dan kualitas sumber yang dikaji atau digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, selanjutnya adalah menalar atau mengasosiasi atau mengolah informasi, yaitu mengembangkan interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta atau konsep. Interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta atau konsep atau teori. Mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antara berbagai jenis fakta, konsep, teori, pendapat. Mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta, konsep, teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan. Kemudian mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan dari konsep, teori, pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber. Itu mengolah informasi, ya, menalar, mengasosiasi, atau mengolah informasi, itu ya, informasinya diolah. Kemudian selanjutnya adalah mengomunikasikan atau menyaji, yaitu menyajikan hasil kajian, ya, dari mengamati sampai menalar, ya, dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multimedia, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mencipta atau creating, yaitu siswa dapat menghasilkan ide-ide, rancangan, dan selanjutnya dimensi keterampilan konkret. Yang pertama tingkat taksonomi Simpson, ya, dari Simpson, yaitu persepsi, yaitu menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan. Kemudian selanjutnya kesiapan, yaitu menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu gerakan. Kemudian meniru, yaitu meniru gerakan secara terbimbing. Selanjutnya nomor 2 adalah membiasakan gerakan, yaitu melakukan gerakan mekanistik. Nomor 3 sampai taraf mahir, yaitu melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi. Jadi sudah ada modifikasi. Kemudian yang keempat adalah menjadi gerakan alami, yaitu menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menjadikan tindakan orisinal, yaitu menjadikan gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh orang lain dan menjadi ciri khasnya. Ini tingkat taksonomi Simpson. Kemudian untuk tingkat taksonomi Dev, pertama adalah imitasi. Imitasi itu adalah meniru kegiatan yang telah didemonstrasikan atau dijelaskan. Bisa meliputi tahap coba-coba hingga mencapai respon yang tepat. Kemudian yang kedua adalah manipulasi, yaitu
melakukan suatu pekerjaan dengan sedikit percaya dan kemampuan melalui perintah dan berlatih. Tahap ketiga, presisi, yaitu melakukan suatu tugas atau aktivitas dengan keahlian dan kualitas yang tinggi dengan unjuk kerja yang cepat, halus, dan akurat, serta efisien tanpa bantuan atau instruksi. Tahap keempat yaitu adalah artikulasi, yaitu keterampilan berkembang dengan baik sehingga seseorang dapat mengubah pola gerakan sesuai dengan persyaratan khusus untuk dapat digunakan mengatasi situasi problem yang tidak sesuai SOP. Yang kelima, tahap kelima atau naturalisasi, yaitu melakukan unjuk kerja level tinggi secara alamiah tanpa perlu berpikir lama dengan mengkreasi langkah kerja baru. Itu tadi natural. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman kompetensi dasar atau KD. Nah, kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD ya itu adalah kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti atau KI yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah KD itu merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta perkembangan belajar yang didasarkan kepada KI dan dikembangkan berdasarkan taksonomi hasil belajar. Kemudian KD ini juga memuat tingkatan kompetensi berdasarkan KI dan materi. Nah, selanjutnya adalah pemahaman penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter atau PPK yang selanjutnya disingkat PPK, yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Tujuan dari penguatan pendidikan karakter yaitu adalah untuk membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Tujuan yang kedua yaitu adalah untuk mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Tujuan yang ketiga yaitu adalah merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan mengimplementasikan PPK. Nilai-nilai karakter sesuai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Jadi PPK itu didasarkan pada PP Nomor 87 Tahun 2017. PPK ini dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai yaitu religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat, kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Jadi ini semuanya diambil dari PP nomor 87 tahun
Nah, itu tadi terkait dengan SKL, KI, dan KD, dan juga ada tambahan terkait PPK ya. Terima kasih banyak dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.